Selamat datang teman-teman semua, para stressers dimanapun Anda berada. Kembali lagi di Podstress bersama aku sekalian Irsandi Muhammad Khair. Dan seperti biasa, ini adalah episode edisi dari Piala Dunia 2026. Yes. Dan aku nggak sendirian pastinya. Kali ini kita bersama fans nomor 2 setelah ISOSpeed ya. Jadi dia adalah fans beratnya Cristiano Ronaldo juga. Karena etos kerjanya bagus teman-teman. Yes. Kalau Messi memang mungkin terlahir karena bakat dan bantuan FIFA. Iya, Tapi kalau kali ini dia memang sangat fans sama Cristiano Ronaldo karena etos kerjanya luar biasa. Betul. Dan dia juga ahli di bidang statistik. Yes. Memprediksi selalu benar, tapi Piala Dunia kemarin nggak ada yang benar. Oke, langsung aja kita sambut. Ini dia Sendra Erva Satria. Ya, halo, thank you semua. Ya, Bung, gimana Bung? Menurut Anda Bung, the last dance for Cristiano. The last dance. Yes. Langsung aja nih ya. Kita mulai dulu dari susunan pemain dulu ya. Ya, boleh. Atau kita lihat dari pemain yang cedera yang tidak bisa dimainkan dari kedua pihak seperti biasa. Untuk Portugal sepertinya fit semua. Fit semua. Cedera dan penangguhan pertandingan oke tidak ada. Nah, untuk Portugal oke tidak ada. Dan dari Spanyol ada Nico Williams. Sebenarnya bagaimana nih? Dia pemain yang dulu pernah sempat trending topik di semua bursa transfer, katanya dia akan ke Barcelona, tapi dia malah bertahan. Oke. Coba kita lihat dulu ya pertandingan sebelumnya nih. Portugal. Oke, kita akan lihat bagaimana susunan pemain pada saat itu. Portugal pertandingan terakhirnya dia menghadapi Kroasia. Yes, Kroasia. Dan ini adalah susunan pemain yang mungkin akan tampil juga pada saat lawan Spanyol. Ya betul. Nih kan aku melihat kemarin tuh untuk nonton ya. Nggak nonton sih, highlightnya doang. Ini kemarin aku coba bangun tapi jam berapa? Jam 2 ya kayaknya. Ya pertandingan ini. Ini pagi ya. Jam 6 ya? Jam 7 mulai. Nah, banyak tuh nomor-nomor. Nah, emang di sini kita lihat untuk MVP ya namanya. Iya. Player of the match. Ya, man of the match. Man of the match-nya harusnya Diego Costa sih. Karena penyelamatannya ya. Iya, kita lihat ratingnya aja 92 anjir. Iya. Ini memang kalau kita untuk objektif memang Diego Costa yang harusnya dapat. Nah, mungkin ini untuk menghargai God kita bersama. Mungkin juga karena pada saat itu Diego Costa sebenarnya kebobolan, tapi kan dianulir. Iya. Seharusnya kan 2 sama pada saat itu di pertandingan. Di akhir bukan itu. Bukan. Tapi emang offside itu. Offside pada saat itu. Memang offside. Ini pertandingannya kalau tidak offside misalkan, atau terjadi drama mungkin tidak pengecekan VAR dan segala macam, mungkin harusnya 2 sama dan bisa lanjut. Nah, akan tetapi memang itu offside ya. Karena memang ada teknologi baru itu dari bolanya kan. Itu sudah dilakukan itu di tahun 2022 juga. Piala Dunia sebelumnya ya. Karena bola dari yang dimainkan oleh orang ini dia ada sensor untuk sentuhan deh sebenarnya. Iya. Nah, jadi emang terjadi sentuhan oleh pemain Kroasia. Yang bolanya itu langsung berada pada pemain Kroasia yang di depannya, dan itu terjadi offside di saat itu. Memang sangat teknologis juga sangat berkembang ya. Yes. Dan mungkin kita lihat juga statistik kemarin itu 62% berbanding 38 penguasaan bola ya. Penguasaan bola bisa lihat nih. Dan akurasi operan juga memang Portugal mendominasi. Ya, betul. Dan juga shot on target kita bisa lihat di statistiknya. Nah, itu dia. Tembakan ke gawangnya justru dimenangkan oleh Kroasia. Tapi kan semuanya memang betul kata Bung tadi. Harusnya itu memang si Costanya yang harus dapat man of the match karena semuanya berhasil diselamatkannya. Yes, penyelamatan kiper ada 6. Ada 6. 6-1. Jauh. Dan 1 pun itu penalti Ronaldo tadi ya. Enggak ya? Enggak, masuk dong itu. Ya? Masuk. Nah, di sini memang dari Portugal ya bisa dibilang menangnya itu memang karena keberuntungan juga bisa dibilang. Ya, karena juga memang sepertinya tahap yang terjadi nih sama pemain tengahnya Portugal seperti Vitinha, Neves. Saya menyoroti memang di Vitinha ya. Apa yang terjadi memang sangat beda sekali permainannya dibandingkan saat dia PSG. Di PSG dia bermain sangat agresif.
dia bisa mengilik lawannya langsung maju ke depan. Tidak banyak melakukan yang seperti di Portugal melakukan back pass. Menurut Anda itu kenapa itu? Atau ini memang kayaknya haters Ronaldo pun berasal dari timnya sendiri kayaknya. Beda dengan Messi. Yes. Yang sangat support. Semua support Messi. Oke, ini last dance kita, yuk bantu Messi mendapatkan Piala Dunia kedua. Tapi berbeda dari Portugal ya. Semua benci Ronaldo. Aku nggak tahu kenapa. Apa yang dibenci dari Ronaldo? Kalau saya tadi tidak pikir sampai ke sana, Bu. Saya merasa bahwa PSG, kenapa beda PSG sama di Portugal? Karena kalau di negara kan itu seperti kerja wajib militer ya untuk nanti menghargai negara. Kalau di PSG kan uang minyak banyak. Kontra. Jadi setiap itu Ronaldo kalau aku nggak salah ingat dia udah ngasih bonus bonus ke pemain-pemain lain jika menang atau gimana gitu lupa. Ronaldonya ini yang ngomong. Ronaldo ngomong. Iya, dia akan ngasih hadiah ke semua pemainnya jika menang Piala Dunia. Nggak salah ya. Apa tuh kira-kira kasih hadiah? Yang salah aja ngasih klub Persija salah satu. Memang saham klub Asia Tenggara dikasih ini, ambil nih saham klub. Nggak, dia ngasih mobil atau jam tangan salah. Jam tangan ya supaya mereka semangat. Yes. Mengarahkan nama negara betul. Yes, betul. Dan ini akan benar-benar jadi tantangan terbesar Portugal sih karena menghadapi Spanyol juga sangat sulit ya pastinya. Dan kita mungkin bisa lihat prediksi dari Google juga kira-kira ini berapa persen. Dan nah kita lihat dari Portugal saja hanya 24%. Yes, kita bisa lihat nih AI Google pun sangat haters sebenarnya sama Ronaldo ya. Iya. Sebenarnya Portugal tuh dalam kurung Ronaldo ya isinya. Iya. Jika Ronaldo tidak ada di Portugal, siapa yang peduli Portugal lagi? Portugal kan R-nya Ronaldo. Sudah. Iya. Sudah ini AI pun membenci Ronaldo. FIFA dunia. Iya. Multiverse. Iya, Thanos. Hanya Ice Speed sama aku nih yang sangat fans sama Ronaldo ini. Inilah dia. 2% ini ya, 2% berbanding 50% kemenangan Spanyol. Tapi kita juga nggak bisa bilang bagaimana ya, Bung. Ini mungkin bisa jadi generasi emas terakhir Portugal. Kita bisa katakan demikian. Bisa jadi karena mereka juga lagi masih. Mereka kan punya generasi emas, tapi dengan ditambah GOAT yaitu Cristiano. Dan mungkin Cristiano di selanjutnya mungkin tidak akan bermain Piala Dunia karena ini memang last dance-nya. Tapi sementara di Portugal ada bintang barunya Lamine Yamal. Spanyol maksud Anda? Iya, Spanyol maksud saya. Memang ada Lamine Yamal dan pemain baru lainnya gitu yang seangkatan dan mereka masih pada muda. Yes. Tapi apakah ini tidak akan menjadi halangan menurut Anda? Ya, kalau untuk dari Spanyol sendiri ya memang banyak pemain bintang dan pemain muda yang sangat berbakat sekarang. Tapi sebenarnya itu ya kita bisa lihat lagi ya, untuk pemain muda dari Spanyol tuh disiplinnya masih kurang. Attitude kurang, disiplin kurang. Ya, tapi kalau dibilang dari Spanyol, Portugal lebih kurang attitude-nya. Kapten sendiri kalau itu ya, maksudnya ke God-nya sendiri emang kurang. Tapi kalau emang dari segi objektif kita melihat pemain muda dari Spanyol seperti Lamine Yamal itu disiplinnya kurang. Dibandingkan sama God kita bersama. Ya, si Lamine Yamal si Ronaldo 18 tahun sudah di MU ya. Sudah di MU berlatih keras dan mencapai dan mencapai levelnya sekarang. Iya, betul. Nah, berbeda sama Lamine Yamal yang sering cedera selangkangan. Yes, fokus ngewe aja dia. Ingat pada saat dia menselebrate usia 18 tahun. 18 tahun dia ngapain? Dia tidak ikut latihan bersama Barcelona pada saat itu, tapi dia party sama supermodel Spanyol pada saat itu. Dan pada saat pertandingan dia terlihat tidak nyaman dan akhirnya ditarik keluar. Katanya sih konfirmasi dari medis Barcelona dia itu mengalami cedera selangkangan. Diapain tuh ya kira-kira? Benda itu latihan leg palingan latihan leg. Terlalu keras saat party ya. Sakit jadinya selangkangannya. Udah emang bagian leg day-nya berat. Ya, itulah yang kita harapkan ya, semoga Lamine Yamal disiplinnya makin kurang sebelum lawan Portugal. Ya karena emang Spanyol ya di pemain kuncinya di Lamine Yamal sih. Memang Lamine Yamal ini dari segi kelincahan membuka ruang untuk pemain lain. Ya, itu sangat jago dia memang. Jago, betul. Kita harus akui itu. Barcelona juga juara musim lalu gara-gara umur 18 tahun sekarang memang ya kita harap lah dia lebih fokus ke ngewe aja ya sama cewek yang ada di luar sana supaya dia fokus ke permainan ini World Cup-nya ya. Biasalah nanti kita
Tunggu Messi Ronaldo pensiun dulu dah baru kau muncul. Ya, muncul betul. Boleh. Ya. Jadi kita telepon lah germo-germo di Amerika, Meksiko, Kanada. Ya, kita supply meng-hire. Yes, kita supply si Lamine Yamal dengan LC yang top ya supaya dia Top Spanyol. Yes, tidak fokus sama pertandingan Portugal ini. Oke, Bung. Kita mungkin bisa lihat juga di 5 pertandingan terakhir Portugal dia mengalami 2 imbang dan 3 kali kemenangan. Dan itu sangat bagus juga, selang-seling. Ini juga terhitung fase grup dan juga yang lain. Nah, kita bisa lihat di sini menangnya lawan Kroasia, imbangnya lawan Kolombia, menangnya lagi lawan Uzbekistan, terus juga imbang lawan RD Kongo dan juga Nigeria menang. Dan itu juga cukup berbanding terbalik ya dengan Spanyol hampir sapu bersih semua, hanya 1 kali imbang. Dan itu pun saat melawan Tanjung Verdi. Kita tahu Vozinya sangat luar biasa. Vozinya siapa ya, Bu? Kiper Tanjung Verdi. Oh iya. Yang viral 40 tahun menahan Messi segala macam. Tanjung Verdi ya? Cabo Verde. Bukan, Tanjung Verdi. Cabo Verde sama? Beda dong. Oh iya, sama. Sama. Oh iya. Yes. Yang menang tipis apa tuh? Argentina. Argentina 3-2 ya? 3-2. Iya. Yang Messi udah melengkung. Iya. Sorry soalnya aku biasanya bahasa Inggris ya. Cabo Verde, sorry. Tanjung Verde. Iya. Oh iya. Sorry. Cabo Verde. Ya memang Bung kita ini lama di Belanda. Yes, sama dengan Coach Justin. Iya, betul. Memang untuk dari segi kualitas podcast kita lebih besar daripada Coach Justin. Iya. Ya betul. Memang sebenarnya kita aja yang nganggur nih. Mereka yang pada sibuk semua ngisi podcast. Kita bikin podcast sendiri. Oke, Bung, mungkin ini sudah cukup panjang juga dan langsung saja menurut Anda. Tapi Anda harus objektif kali ini. Prediksi Anda, siapakah yang akan memenangkan pertandingan antara Portugal versus Spanyol? Oke. Ini aku jujur aja nih, aku jujur objektif. Oke. Yang menang Portugal sih. Portugal. Dengan skor 1-0. Cristiano Ronaldo nyetak penalti. 1-0 aja. 1-0 aja. Kan akhir tuh habisnya? Dan dimenangkan oleh Portugal. Oke, baik. Dan kalau aku sih kayaknya Spanyol menang. Oke. Tapi ada penalti. Dan kenapa bisa menang? Karena Ronaldo ditarik di babak pertama. Jadi nggak ada mentalitas yang ada. Iya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman udah dengar. Dia tadi prediksi kami tentang Portugal versus Spanyol, dan terima kasih udah dengerin sampai menit kesekian, dan sampai jumpa di episode ulasan Piala Dunia selanjutnya. Dadah.